kali ini pelajaran fisika akan belajar mengenai elastisitas bahan ya. Sebelumnya bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat semua ya. Semangat terus. Kita awali belajar fisika hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas bahan. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini ada mobil yang sedang dikendarai dengan sangat kencang dan di sini ada tekstur jalannya itu tidak lurus tapi bergelombang. Nah, mengapa mobil tidak langsung terpental ketika melewati jalan yang bergelombang? Kira-kira kenapa? Nah, Ibu langsung jawab saja ya. Kenapa di sini tidak langsung bergelombang? Tidak langsung terpental? Karena di mobil itu terdapat namanya itu alatnya itu namanya shock breaker ya. Shock breaker itu bisa mengurangi guncangan yang terjadi ketika mobil melewati jalan yang bergelombang, termasuk ketika melewati polisi tidur. Kan kalian pernah naik kendaraan motor, mobil, terus ada polisi tidur, twing gitu kan, nggak langsung twing gitu kan, tapi perlahan di situ ada suspensinya di situ, jadi teredam, namanya itu teredam, jadi tidak langsung terpental karena teredam dengan adanya shock breaker gitu ya. Nah, konsep fisika apa sih yang diterapkan dalam ilustrasi tersebut? Nah, di sini konsep fisika yang diterapkannya itu adalah elastisitas bahan, karena di situ ada bahan yang elastis bernama shock breaker gitu ya tadi, atau pegas yang ada di motor atau mobil, kendaraan motor dan mobil namanya shock breaker, seperti pegas bentuknya. Selanjutnya, di sini apa sih perbedaan elastis dengan plastis? Di sini ada dua benda. Yang pertama di sini ada pegas dan di sini ada plastisin. Nah, ini dibentuk GIF-nya si plastisin. Sebenarnya nggak bisa balik lagi ke atas kan, tapi ini bentuk GIF-nya. Jadi kayak balik lagi ke atas. Nah, di sini kalau pegas memang bisa bolak-balik kan, gerakan bolak-balik. Apa sih bedanya benda yang elastis dan benda yang plastis? Nah, kalau yang elastis di sini benda ketika diberi gaya dia bisa kembali lagi ke bentuk asal. Dia bisa balik lagi ke atas, ya. Balik lagi ke bentuk asal. Nah, tapi kalau plastis ketika sudah diberi gaya, ditekan, tahu lilin mainan, ketika sudah ditekan, gak bisa kan dia balik lagi langsung ke atas sendiri, tidak bisa, ya. Itu namanya plastis. Nah, di sini elastisitas adalah kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Nah, di sini kan ketika kamu menarik gas, tarik, terus dilepasin, dihilangin gaya tariknya, dia kan bisa balik lagi ke kondisi awal kan, ke sini lagi, mengempis lagi gitu. Atau kalau anak kecil biasanya suka loncat-loncat di kasur yang ada pegasnya. Nah, balik lagi kan twing, balik lagi ke kondisi awalnya gitu ya. Nah, selanjutnya plastis. Plastis itu benda yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan dihilangkan. Ketika membuat mainan atau bentuk apa sih? Bentuk bola, bentuk boneka, bentuk kue-kuehan dari plastisin. Nah, ketika ditekan-tekan si plastisinnya diberi gaya twing gitu ya, diberi gaya tekan. Ketika kita melepas tangan, tidak menekan lagi plastisinnya, apakah si plastisinnya bisa kembali lagi ke bentuk asal ketika seperti sebelum ditekan? Tidak bisa, karena plastisin tidak memiliki sifat yang elastis gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada perbandingan sifat elastis dan plastis pada zat padat. Nah, ini Ibu ngambil sumbernya dari
http://blog.ruangguru.com ya. Nah, di sini bentuk awal benda yang elastis pada pegas, dan ini ada bentuk awal benda plastis pada plastisin alias lilin mainan ya. Nah, pas awalnya seperti ini. Terus ketika diregangkan atau diberi gaya tarik, nah seperti ini bentuknya. Berubah kan, meregang. Nah, bentuk akhirnya ketika dihilangkan si gaya tariknya, dilepaskan lagi, pegas kan kembali lagi mengkeruan. Nah, kalau plastisin kan ketika sudah tidak ditarik lagi, nggak kembali lagi mengkerut kan? Nah, itulah sifat plastis yang tidak bisa kembali lagi ke bentuk asal ya. Nah, di sini ada grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Di sini yang disumbu Y itu gaya, yang disumbu X itu pertambahan panjang. Ketika gaya diberikan, nah semakin besar gaya yang diberikan maka semakin besar pertambahan panjangnya kan di sini tuh. Set. Nah, di sini kan nambah panjang. Terus sampai ke batas elastis, di sini terus nambah panjang kan? Nah, nambah panjang. Nah, terus ada daerah plastis di sini. Ketika di daerah plastis masih nambah panjang, gayanya masih ditambahkan. Terus ada namanya titik patah. Jadi benda yang elastis sekalipun, nah ketika diberikan gaya yang terus-terusan sampai mencapai titik patah, maka bisa jadi benda tersebut nanti tidak bisa elastis lagi karena sudah sampai titik patah. Pernah nggak narik karet gelang ditarik, terus-terusan ditarik sampai putus karetnya. Nah, berarti karet sudah tidak elastis lagi di situ karena sudah sampai ke titik patah. Seperti itu ya. Selanjutnya ada namanya modulus Young. Nah, modulus Young itu adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu benda. Nah, gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran yang disebut dengan tegangan. Sementara itu, hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut dengan regangan yang berupa pertambahan panjang dari benda tersebut. Jadi, akibat adanya tegangan, maka terjadi pertambahan panjang yang disebut dengan regangan. Seperti itu. Nah, di sini ada rumus modulus elastisitas atau modulus Young. Rumus modulus elastisitas itu tadi tegangan dibagi dengan regangan. Simbol modulus elastisitas itu di sini E besar atau bisa seperti gamma bentuknya ya. Nah, tegangan itu simbolnya tau dan regangan itu E kecil. Nah, tegangan itu gaya per luas permukaan benda, dan regangan itu perubahan panjang benda dibagi dengan panjang awal benda. Nah, jika kan jadi F per A per delta L per L0, maka nanti kan ini A-nya jadi di bawah. Ini yang di bawahnya jadi dikeatasin L0 per delta L. Jadilah rumus akhir modulus elastisitasnya itu yang ini. E sama dengan F kali L0 per AL. Tuh. Per A dikali delta L. Nah, di sini ada contohnya. Ada contoh soalnya ya di sini. Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas permukaannya itu 1 cm kuadrat. Kemudian, Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 5.000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut 1,1 meter, berapakah modulus elastisitas logam tersebut? Nah,
Jangan lupa kita cari tahu dulu apa saja sih yang diketahui. Di sini ada panjang logam besinya, berarti L0, panjang awalnya L0 1 meter. Luas permukaannya 1 cm kuadrat, berarti A 1 cm kuadrat diubah ke meter kuadrat. Berarti kan dari cm kuadrat ke meter kuadrat itu naik 2 tangga, berarti dibagi 1000. Jadi 1/1000 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, terus Andi menarik logam tersebut dengan gaya sebesar 5000 Newton. Nah, F-nya berarti 5000 Newton. Jika panjang akhir logam tersebut 1,1 meter, berarti LT L akhir 1,1 meter. Berapakah modulus elastisitas? Berarti kan dicari dulu di sini, cari dulu tegangannya atau tau. Tegangan itu kan F per A. F-nya 5000, A-nya 1 kali 10 pangkat min 4. Berarti jadinya 5 kali 10 pangkat min 7. Kan ini 5000 itu 5 kali 10 pangkat 3 per 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4-nya dikeatasin. Jadi 5 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4. Jadi 5 kali 10 pangkat 7. Gitu. Nah, setelah mencari tegangan, kita bisa lanjut mencari besar regangan. Regangan itu kan tadi delta L per L0. Delta L-nya itu dicari dari sini. Delta L itu dari pointer. Dari delta L itu, delta L itu dari LT min L0. Berarti kan di sini ada 1,1 dikurangi 1, jadi 0,1 ya. Nah, jadi di sini delta L-nya 0,1 meter per L0. L0 itu tadi panjang awal 1 meter. 0,1 dibagi 1 berarti 0,1 ya. Modulus elastisitasnya diperoleh menggunakan rumus E sama dengan tegangan per regangan. Berarti 5 kali 10 pangkat 7 per 0,1. Jadi hasilnya 5 kali 10 pangkat 8 ya. Newton per meter kuadrat. Nah, selanjutnya ada namanya hukum Hooke. Hukum Hooke ini menyatakan bahwa jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin besar pertambahan panjang pegas. Namun jika tidak melalui batas elastisitas, gitu ya. Nah, rumusnya apa? Ini F sama dengan K dikali delta L. K itu apa? Konstanta pegas. Jadi pegas itu kan berbeda-beda ya bahannya. Nanti konstantanya akan berbeda-beda juga. Saat pegas ditarik suatu benda dengan gaya F, pegas memberikan gaya pada pegas. Besarnya sama dengan gaya yang menariknya, tapi arahnya berlawanan dengan hukum 3 Newton. Jadi kan ketika ditarik nanti ada namanya gaya pulih yang berlawanan dengan gaya tarikan ya. Gaya pulih, gaya pemulih atau gaya pegas namanya ya. Jadi Fp sama dengan min K dikali delta L. Minnya itu hanya sebagai tanda bahwa berlawanan gayanya. Itu ya. Contohnya, sebuah pegas dengan konstanta sebesar 1000 Newton per meter ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. Berapakah pertambahan panjang pegas tersebut? Nah, di sini diketahui konstantanya berarti K sama dengan 1000 N per M dan F gayanya 100 Newton. Ditanyakan berapa pertambahan panjang atau delta L. Besar pertambahan pegas dapat kita cari menggunakan rumus hukum Hooke yang tadi, yang F sama dengan K dikali delta L. Berarti nyari delta L sama dengan F per K. Ini pindah ke sini K-nya. Set, jadi F per K.
Delta L sama dengan F per K, atau bisa menggunakan rumus segitiga. F-nya simpan sini. Bentar. F kan ini F ini K. Ini delta. Delta L ya di sini. Nah sini kan karena F sama dengan K dikali delta L, berarti delta L sama dengan F per K. Kalau K berarti F per delta L, itu ya. Di sini delta L sama dengan F per K. F-nya berapa? 100. K-nya 1000. Berarti delta L-nya 100 dibagi 1000, 0,1 meter. Seperti itu ya. Selanjutnya ada susunan pegas. Susunan pegas itu ada dua, ada yang seri, ada yang paralel. Kalau seri itu kan sejajar ya. Nah, jika ada sejumlah n pegas yang disusun secara seri, maka dapat digantikan dengan satu pegas pengganti ya, atau konstanta pengganti. Jika masing-masing pegas memiliki konstanta K1, K2, K3 sampai dengan Kn, maka konstanta penggantinya adalah sebagai berikut. Jadi untuk mencari konstanta pengganti pegas seri, maka rumusnya seperti ini. 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 plus 1 per Kn gitu ya. Dan selanjutnya seperti itu. Nah, jika disusun secara paralel, maka cara mencari konstanta pegas pengganti paralelnya seperti ini, tinggal dijumlahkan saja, tidak pakai per kalau paralel mah. Jadi Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah titik-titik. Ya, titik-titik itu maksudnya K selanjutnya mau sampai K10 kalau ada 10 yang disusun secara paralel pegasnya ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Misalnya ada dua pegas, pegas A dan pegas B. Masing-masing memiliki konstanta pegas berturut-turut 250 Newton per meter dan 500 Newton per meter. Nah, tentukan konstanta pegas penggantinya jika disusun secara seri dan paralel. Nah, di sini dicari dulu, diketahuinya kan tadi ada dua konstanta ya, K1 dan K2. Nilainya 250 dan 500. Nah, dicari Ks dan Kp. Tadi kalau seri itu kan 1 per. Berarti 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Berarti 1 per 250 ditambah 1 per 500. Disamakan penyebutnya di sini. Yang bisa dibagi oleh kedua penyebutnya adalah 500 ya. 500 dibagi 250 2, 500 dibagi 500 1, berarti 2 ditambah 1 3 per 500. Nah, ini kan 3 per 500 itu 1 per Ks. Berarti kalau Ks nya tinggal dibalikin saja, 500 per 3. Nah, kalau didesimalkan berarti jadi 166,7 Newton per meter. Nah, sekarang untuk susunan paralel gimana cara mencarinya? Tadi tinggal dijumlahkan saja kalau yang paralel. Kp sama dengan K1 ditambah K2. Berarti tinggal 250 ditambah 500. Jadi 750 Newton per meter. Nah, itulah beberapa contoh soal dan penjelasan ya. Setelah ini nanti Ibu kirim juga ada modulnya beserta LKS-nya mengenai elastisitas benda. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat ilmunya bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.